warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Bataraksa, NIM 60200119992 dari kelas B. Saya sedikit ingin menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan. Tugas kecerdasan buatan, yaitu soalnya sebuah lembaga konsultasi akan mengembangkan sebuah agen yang dapat mengetahui peluang diterimanya seseorang pada sebuah perguruan tinggi negeri. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut, ia memperoleh sebuah kesimpulan bahwa peluang seorang anak dapat diterima pada perguruan tinggi negeri sangat dipengaruhi oleh tingkat kerajinan belajar dari anak. Selain itu, ia juga menemukan bahwa ada faktor eksternal dari anak yang turut mempengaruhi peluang diterimanya seseorang pada perguruan tinggi negeri, yaitu jumlah peminat pada jurusan yang dipilih oleh anak tersebut. Setelah melakukan wawancara pada beberapa anak, ia menemukan bahwa tingkat kerajinan belajar seseorang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu kondisi kesehatan anak dan motivasi diperoleh anak dari orang-orang di sekitarnya seperti keluarga atau temannya. Lembaga konsultasi tersebut meminta Anda untuk membantu mengembangkan sebuah agen cerdas yang dapat mengetahui peluang diterimanya seseorang pada sebuah perguruan tinggi negeri. Berbekal dari pengetahuan Anda akhirnya memutuskan untuk menggunakan pendekatan probabilistic reasoning dalam mengembangkan agen tersebut. Setelah Anda membangun agen tersebut, Anda pun menguji agen itu untuk mengetahui peluang lulus dari seorang anak yang bernama Yudi dengan menggunakan data-data sebagai berikut. Probabilitas Yudi sehat adalah 80%. Probabilitas Yudi memperoleh motivasi dari lingkungannya adalah 60%. Probabilitas Yudi rajin belajar adalah sebagai berikut. Jika Yudi sehat dan memperoleh motivasi dan lingkungannya, maka probabilitas ia akan rajin belajar adalah 90%. Jika Yudi sehat dan tidak memperoleh motivasi dari lingkungannya, maka probabilitas ia akan rajin belajar hanya 70%. Jika Yudi tidak sehat dan memperoleh motivasi dari lingkungannya, maka probabilitas ia akan rajin belajar hanya 50%. Jika Yudi tidak sehat dan juga tidak memperoleh motivasi dari lingkungannya, maka probabilitas ia akan rajin belajar hanya 30%. Probabilitas peminat tinggi pada jurusan impian Yudi adalah 80%. Probabilitas terkait kelulusan Yudi masuk perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Jika Yudi rajin belajar dan peminat pada jurusan impiannya tinggi, maka probabilitas ia lulus adalah 75%. Jika Yudi rajin belajar dan peminat pada jurusan impiannya rendah, maka probabilitas ia lulus adalah 85%. Jika Yudi tidak rajin belajar dan peminat pada jurusan impiannya tinggi, maka probabilitas ia lulus adalah 15%. Jika Yudi tidak rajin belajar dan peminat pada jurusan impiannya rendah, maka probabilitas ia lulus adalah 45%. Gunakan notasi berikut untuk mengerjakan soal. S sama dengan kondisi badan Yudi sehat. M, Yudi sama dengan Yudi memperoleh motivasi dari orang sekitarnya. R sama dengan Yudi rajin belajar. P sama dengan jumlah peminat pada jurusan impian Yudi tinggi. L, Yudi lulus pada perguruan tinggi negeri impiannya. Pertanyaannya adalah bagian A, gambar Bayesian network sesuai dengan deskripsi permasalahan di atas dan tulis tabel probabilitas untuk setiap node. Baik, selanjutnya berikut adalah beberapa node dari bagian A, yaitu terdiri dari Yudi sehat, motivasi, peminat tinggi, dan rajin belajar. Pada node Yudi sehat diperoleh Yudi sehat sama dengan 0,8%. Selanjutnya motivasi sama dengan 0,6%. Dan pada peminat tinggi sebanyak 0,8%. Dan rajin belajar, jika Yudi sehat dan memperoleh motivasi, maka hasilnya adalah 0,9%. Jika Yudi rajin belajar dan kurang memiliki motivasi, hasilnya adalah 0,7%. Jika Yudi tidak sehat, kurang sehat, dan tapi memiliki banyak motivasi, akan memperoleh 0,5%.
Dan jika Yudi kurang sehat dan kurang memiliki motivasi, hasilnya adalah 0,3%. Pada selanjutnya, yaitu jika Yudi rajin belajar dan peminat pada perguruan tinggi, maka hasilnya adalah 0,75%. Jika Yudi rajin belajar, tapi peminat pada perguruan tinggi kurang, maka hasilnya 0,85%. Jika Yudi kurang belajar, tapi peminat tinggi, hasilnya adalah 0,15%. Jika Yudi tidak rajin belajar dan tidak memiliki peminat tinggi, maka hasilnya 0,45%. Mungkin ini adalah jawaban dari bagian A. Pada bagian B, berapa jumlah Yudi sehat jika diketahui ia rajin belajar? 0,9 kali 0,8 per 0,9 kali 0,8 tambah 0,5 kali 0,2, maka hasilnya adalah 0,89%. Pada bagian B nomor 2, berapa peluang Yudi lulus pada perguruan tinggi negeri? Peluang Yudi lulus bergantung pada Yudi rajin belajar atau R, dan peminat pada jurusan impian Yudi sama dengan P. Jadi dapat disimpulkan kemungkinan Yudi lulus dan jika Yudi rajin belajar dan peminat jurusan tinggi, maka hasilnya 75%. Jika Yudi bisa lulus jika Yudi rajin belajar tapi peminat perguruan kurang, sama dengan 0,85%. Peluang Yudi lulus jika Yudi kurang rajin belajar tapi peminat pada jurusan tinggi, sama dengan 0,15%. Peluang Yudi lulus jika Yudi malas belajar dan tidak memiliki peminatan atau jurusan tidak memiliki peminatan pada Yudi, maka hasilnya adalah 0,45%. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.